Jika Anda membeli mobil pada tahun 1899, Anda akan memiliki 3 pilihan utama untuk dipilih. Yang pertama, Anda bisa membeli mobil bertenaga uap. Mobil ini biasanya mengandalkan boiler bertenaga gas, dan Anda bisa mengemudi sejauh yang Anda inginkan. Asalkan Anda juga ingin membawa air ekstra untuk mengisi bahan bakarnya. Dan sebelum berangkat, Anda harus menunggu 30 menit agar mesin Anda memanas. Atau pilihan yang kedua, Anda bisa membeli mobil yang bertenaga bensin. Namun, untuk menyalakan mesinnya, Anda perlu membahayakan tangan Anda untuk menyalakan mesin dengan engkol terlebih dahulu. Selain itu, mobil ini juga mengeluarkan suara keras dan knalpot berbau busuk saat mengemudi. Jadi pilihan terbaik Anda mungkin adalah opsi ketiga, yaitu mobil listrik bertenaga baterai. Mobil ini cepat untuk dinyalakan, bersih dan tidak bising saat berjalan. Dan jika Anda tinggal di suatu tempat dengan akses aliran listrik, maka akan sangat mudah untuk mengisi bahan bakar dalam waktu 1 malam. Ini tampak seperti pilihan yang sangat mudah. Pada akhir abad ke-19, hampir 40% mobil Amerika adalah mobil listrik. Di kota-kota dengan sistem listrik yang canggih, mobil bertenaga baterai adalah alternatif yang populer dan dapat diandalkan saat bersaing dengan pesaing mereka. Tetapi mobil listrik memiliki satu masalah besar, baterai. Pada saat itu, baterai mobil sangat mahal dan tidak efisien. Banyak penemu, termasuk Thomas Edison, terus mencoba untuk menciptakan baterai yang bisa menyimpan lebih banyak listrik. Bahkan, ada yang membangun stasiun pertukaran baterai di daerah perkotaan untuk menukar baterai yang sudah habis. Tetapi sayangnya langkah-langkah ini tidak cukup untuk memungkinkan mobil listrik melakukan perjalanan panjang. Dan dikarenakan harga yang lebih mahal 2 kali lipat dari harga mobil bertenaga bensin, banyak yang tidak mampu membeli mobil mewah ini. Pada saat yang sama, penemuan minyak menyebabkan penurunan harga bensin, sehingga membuat mobil bertenaga bensin menjadi lebih menarik. Selain itu, penemuan juga berhasil menghilangkan engkol tangan untuk menyalakan mesin mobil. Dan mesin mobil bertenaga bensin juga semakin tenang dan karet mesin juga berkurang getarannya. Pada tahun 1908, Ford merilis Model T, mobil bertenaga bensin dengan harga murah dan berkualitas tinggi sehingga menangkap minat publik. Pada tahun 1915, persentase mobil listrik di jalan semakin anjlok. Selama 55 tahun ke depan, mobil bertenaga bensin menguasai seluruh jalanan. Selain beberapa kendaraan tujuan khusus, mobil listrik hampir tidak dapat ditemukan. Namun pada tahun 1970-an, tren mulai berubah. Kekhawatiran Amerika Serikat tentang ketersediaan minyak membuat mereka menaruh alternatif pada sumber energi lainnya. Dan studi pada tahun 1980-an yang menghubungkan mesin mobil dengan kabut asap di kota-kota seperti Los Angeles mendorong pemerintah dan organisasi lingkungan untuk mempertimbangkan kembali mobil listrik. Pada saat itu, perusahaan mobil telah menghabiskan puluhan tahun berinvestasi dalam mesin pembakaran bensin tanpa mencurahkan upaya sedikit pun untuk memecahkan masalah baterai yang sudah hampir 1 abad. Tetapi masih ada perusahaan lain yang mengembangkan baterai untuk bisa semakin efisien guna membangun kembali gelombang baru untuk mobil listrik. Pada tahun 1990-an, pasar mulai menawarkan baterai hidrida dengan logam nikel yang padat, kemudian diikuti oleh baterai lithium-ion. Di samping peraturan California untuk mengurangi kabut asap yang disebabkan oleh mobil bertenaga bensin, sehingga memicu gelombang kecil inovasi mobil listrik yang baru, termasuk mobil hybrid. Mobil hybrid bukanlah mobil listrik yang sejati. Baterai hidrida logam nikel dari mobil hybrid hanya digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi mesin pembakaran bensin. Namun pada tahun 2008, Tesla Motors melangkah lebih jauh dan menarik perhatian konsumen, pabrik mobil, dan regulator dengan mobil bertenaga lithium-ion. Mobil listrik ini bisa menempuh jarak lebih dari 320 km dengan sekali pengisian daya saja, hampir 2 kali lipat dari mobil listrik sebelumnya. Sejak itu, mobil listrik telah jauh meningkat dalam soal biaya, kinerja, efisiensi, dan ketersediaan.
Mobil listrik ini dapat melaju lebih cepat daripada mobil sport bertenaga bensin. Ketika pemerintah di seluruh dunia fokus pada perlambatan perubahan iklim, saat ini mobil listrik diharapkan dapat menggantikan mobil bertenaga bensin. Di Norwegia, 75% dari penjualan mobil pada tahun 2020 adalah mobil listrik. Dan kebijakan seperti mandat Zero Emission Vehicle California dan standar emisi CO2 yang agresif di Eropa sudah secara dramatis memperlambat investasi pada mobil bertenaga bensin di seluruh dunia. Tak lama lagi, mobil listrik akan merebut kembali tempat mereka di seluruh jalanan. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video kutipan pengetahuan berikutnya.